Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Al-Malikil Haqqil Mubin, Malikis Samawati wal Ardi wasairil makhluqin, Ilahal awwalina wal akhirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulihi al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husnat tibai wa arinal batila batila warzuqna husnat ijtinabih. Ma ba'du. Para jemaah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah, pagi hari ini kita hadir di rumahnya dengan izin Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita lakukan pagi hari ini. Kita salat subuh, zikir doa, kemudian kita lanjutkan dengan kajian di Nur Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahi kita ilmu yang manfaat. Amin. Allahumma amin. Jemaah, pagi hari ini kita akan membahas tentang memahami ajaran bersuci. Ini sesuatu yang sudah ada di pemahaman kita, tapi kita perbaharui, kita kuatkan, kita refresh. Mudah-mudahan dengan demikian apa yang Allah ajarkan bisa lebih kita pedomani dalam kehidupan sehari-hari. Islam adalah agama yang sangat mementingkan kesucian atau kebersihan. Sedemikian dipentingkannya hal tersebut sehingga syariat mengenainya, mengenai kesucian dan kebersihan sudah eksis, sudah ada dalam 7 ayat pertama dari surat Al-Muddathir yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad pada awal periode Makkah. Tidak lama setelah beliau diangkat menjadi Rasul. Ketika beliau diangkat menjadi Rasul, itu kan yang turunkan surah Al-Alaq, 5 ayat yang pertama. Nah, setelah beliau selesai bertahanuts di Gua Hira itu, beliau turun. Itu kalau zaman itu ya turunnya itu ya lebih susah. Sekarang sudah ada tangganya aja, itu ke atas itu ya hampir 1 jam. Kalau pakai istirahat bisa lebih dari 1 jam. Naiknya tajam. Sampai di lembah, beliau ada yang memanggil nama Muhammad, Muhammad. Beliau lihat ke kanan kiri, ke belakang, tidak ada orang. Tapi setelah melihat ke atas, kembali dia melihat Jibril
yang di Gua Hira itu sudah menurunkan, mewahyukan ayat yang pertama, dan itu membuat Rasul tergetar, nggak pernah mengalami keadaan seperti itu. Kemudian disuruh melakukan sesuatu yang beliau tidak bisa, yaitu membaca. Sekarang menampakkan lagi, nah, beliau bergegas pulang. Ya lumayan kalau dari situ ke rumah, ya lumayan. Hingga sampai di rumah beliau minta diselimuti, lalu turun ayat ini. Di ayat keempat yang kelima itu ada wa thiyabaka fatahhir. Itu bentuk syariat tentang bersuci yang turun di bagian-bagian awal sebelum beliau bertugas sebagai Rasul, sebelum ditugaskan untuk berdakwah. Itu sudah perintahnya wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu Muhammad bersihkanlah. Warrujza fahjur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Ini dua ayat ini menggambarkan bahwa ajaran bersuci dalam Islam itu membentang mulai dari bersuci dari kotoran lahir sampai ke kotoran batin. Mulai dari bersih badan, bersih pakaian, sampai ke membersihkan diri dari dosa. Itu ajaran kebersihan itu. Ya, karena Allah itu Maha Suci. Orang yang mau kembali kepada Dia, ya mesti menjalani penyucian, mulai dari zahirnya sampai ke batinnya. Oke. Ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama tentang bersuci dari kotoran lahir, ini yang biasa kita kenal dalam kajian-kajian toharoh. Lalu nanti yang kedua kita singgung sedikit, itu tentang bersuci dari kotoran batin. Memang harusnya sampai situ. Jangan hanya casingnya bersih, tapi sinyalnya buruk. Casingnya bersih juga sinyalnya mesti bersih. Dan biasanya berpengaruh itu. Jadi fisik itu berpengaruh. Sebaliknya juga batin berpengaruh pada fisik. Tampilan fisik bisa mempengaruhi batin. Oke. Nomor 1, bersuci dari kotoran lahir itu dibedakan menjadi 2. Ada yang dipahami maksudnya, itu disebut dengan ma'kulatul makna. Syariat bersuci dari kotoran lahir dan dipahami maksudnya, itu kita paham. Lalu yang kedua, yang tidak dipahami maksudnya, ghairu ma'kulatil makna. Oke, kita mulai dari yang dipahami.
Syariat bersuci yang dipahami maksudnya ialah bersuci dari kotoran lahir yang sifatnya hissi, yang sifatnya indrawi, yakni najis. Najis itu ada barangnya, ada warnanya, ada baunya, ada rasanya. Itu sifatnya indrawi. Baik yang ainiyah, yang ainiyah itu barangnya masih ada, maupun yang hukmiyah. Hukmiyah itu barangnya sudah tidak ada, tapi kita tahu bahwa seminggu yang lalu di sini kucing pipis, tahu. Tapi seminggu kemudian itu sudah bekasnya nggak ada, baunya nggak ada. Nah, itu namanya najis hukmiyah. Najis hukmiyah. Dan kuman, ini yang jarang disentuh, bahwa syariat agama kita itu punya perhatian bersihkan diri dari najis plus membersihkan diri dari kuman, ya, dari kuman. Baik, sekarang yang terkait najis. Para ulama menyepakati najisnya darah. Kemudian muntah. Muntah itu kan pekerjaannya ya. Terus barangnya itu apa namanya? Ya muntah ya, sama. Lalu kencing, tinja, wadhi. Ya. Wadhi ini biasanya laki-laki, wadhi ini. Jadi ada cairan putih agak tidak begitu licin gitu ya. Itu biasanya ngikuti keluar setelah di ujung orang kencing, tapi tidak setiap saat. Kadang terasa seperti, memang itu bukan seperti air, jadi agak kental gitu. Nah, itu namanya wadhi, ya. Kemudian madhi, ya. Madhi ini cairan yang keluar dari kubul kemaluan depan, itu setelah orang syahwatnya naik, ya. Syahwatnya naik itu nanti setelah reda kembali biasanya ada basah, ya. Nah itu madhi. Kemudian kencing dan tai binatang yang tidak halal dimakan. Ini para ulama sepakat. Tapi mereka berbeda pendapat tentang najisnya khamr, minuman keras. Kenapa? Karena ayat Al-Quran yang dijadikan dasar untuk menajiskan khamr itu menimbulkan tafsiran yang berbeda. Al-Maidah 90. Di situ dinyatakan
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamr, wal maisiru, dan judi, wal ansabu, dan berkorban untuk berhala, wal azlamu, dan mengudi nasib dengan anak panah. Di situ dinyatakan rijsun. Rijsun itu ya sama, kotor, najis. Min amali syaiton, bagian dari perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah ia, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Nah, ini menyatakan rijsun min amali syaiton. Itu ulama yang menyatakan khamr tidak najis, itu menyatakan yang dibilang najis itu bukan khamrnya, tapi pekerjaan minum khamr, pekerjaan main judi, pekerjaan berkorban untuk berhala. Mampu ngasih-ngasih apa itu? Kalau bahasa Jerman Timur itu buk sobu, ya. Buk sobu taruh di pohon besar atau apa, ya. Apa sih? Sesajen kalau sini, ya, sajen. Ya. Kemudian apa itu tadi? Al-azlam, ngundi nasib. Pekerjaan ini itu pekerjaan kotor. Bagi yang menyatakan bukan khamrnya yang najis, tapi minum khamrnya itu perbuatan rijis. Ya. Karena itu ini para ulama berbeda pendapat. Kemudian kotoran binatang yang dagingnya halal dimakan. Ini beda-beda pendapat ini. Ya. Bahkan dari 4 madhab itu 2 imamnya berpendapat bahwa kotoran binatang yang bisa, ya, kotoran apa, kambing, kotoran sapi, kotoran unta, kotoran merpati, ayam, telek lintung, barang itu suci, ya, suci. Untuk kita itu susah menerima. Telek kayak gitu kok suci, gitu. Tapi ini yang jadi amma baulun wa rauthu ma yukalu lahmuhu. Adapun kencing dan apa, tai, kotoran binatang yang halal dimakan dagingnya, faqad dhahaba ilal qawli bi taharatihi Malikun wa Ahmadu. Maka Imam Malik, Imam Ahmad itu berpendapat itu suci. Wa jama'atun minas Syafi'iyah, dan ada sebagian golongan juga dari madhab Syafi'i yang berpendapat itu suci. Bahkan Ibnu Taimiyah menyatakan lam yadhhab ahadun minas sahaba ilal qawli binajasatihi. Tidak pernah ada sahabat yang berpendapat bahwa kotoran binatang yang halal dimakan itu najis, nggak ada, kata Ibnu Taimiyah. Ya. Bal qaulu bi janazatihi qaulun muhdats. Jadi pendapat yang menyatakan itu najis itu pendapat baru, bukan pendapat yang ada sejak zaman Nabi. La salafalahu minas sahabah, tidak pernah ada pendahulunya di zaman sahabat. Ibnu Taimiyah. Yang dijadi dasar itu adalah sebuah hadis Nabi yang
dituturkan oleh Anas bin Malik bahwa telah datang orang-orang dari kabilah Uqal atau kabilah Urainah, ya, datang ke Madinah untuk menyatakan Islam. Tapi kemudian mereka kena sakit perut, sakit perut. Lalu oleh Nabi disuruh ke kandang unta, Untuk apa? Untuk meminum. Yasrabu min abwaliha wa albaniha, untuk minum kencingnya dan juga minum laban susunya, untuk minum susunya, ya. Nah, atas dasar ini lalu para ulama ini menyimpulkan kalau begitu, kalau kencing unta dan kencing unta boleh diminum berarti suci, ya. Karena unta itu halal dimakan dagingnya, maka ini diperluas untuk semua yang halal dimakan dagingnya itu kotorannya suci, ya. Tapi mazhab Syafi'i yang terkuat menyatakan itu najis. Memang secara fisik kita rasanya nggak kolu untuk menyatakan itu suci. Melihat tele ayam ada di sini gitu loh, terus nganggap itu kayak onde-onde aja, itu rasanya ya kayak iso gitu loh, ya nggak bisa. Jadi kalau di Mekah itu ada merpati, banyak merpati kan di Mekah, termasuk di Masjidil Haram, tempat-tempat ini merpati banyak. Itu orang tenang aja orang sana. Saya pernah sholat kira-kira mungkin shaf ke-4 atau ke-5 dari Ka'bah itu, subuh, ya, subuh. Begitu selesai sholat, baru selesai itu ada telek ini jatuh, merpati. Ya ke saya 2 meteran, tapi saya tahu tes karena berada di antara. Wah, ini ada telek ini, pikir saya ini. Tapi karena sudah salam, setelah itu kan orang-orang bangun untuk tawaf. Ya sudah langsung injak, tidak lama bersih itu. Ikut kaki orang. Udah bersih. Ya. Itu biasa aja. Kalau kita beda, ya, kita beda. Jadi itu adab najisnya barang-barang yang masih diperselisihkan, ya. Oke. Najisnya benda-benda tersebut ada yang terkategori berat. Kita menyebutnya najis mughalladzah, ya. Najis yang berat. Dibilang berat karena cara membersihkannya itu khusus, ya. Dalam ini adalah najis anjing. Ini bagi yang berpendapat najis. Karena yang lalu pernah kita singgung bahwa ada ulama yang berpendapat anjingnya itu tidak najis, ya. Walaupun diperintah basuh, ya basuh, tapi basuhnya itu karena diperintah, bukan karena najis, ya. Ini madhab Maliki. Jadi bagi madhab Maliki itu makhluk-makhluk Allah itu yang hidup itu nggak ada yang najis, ya. Yang hidup, ya, itu tidak ada yang najis, termasuk ulat atau set yang keluar dari bangkai
atau dari kotoran, itu tidak najis. Kotorannya najis, tapi dia makhluk itu tidak najis. Ya, najis. Dan banyak makhluk-makhluk kecil yang kita tidak dapat melihat, itu yang datang dari mana-mana dan bisa kita hirup itu lewat hidung kita, termasuk COVID kan ya makhluk-makhluk kecil itu. Ya. Sehingga hidup bisa nyampur ke minuman kita, bisa nyampur ke air di kamar mandi kita kumur-kumur dengan ya itu yang begitu itu emang tidak kelihatan ya, tapi intinya yang begitu itu suci bagi Imam Malik. Ya. Kemudian ada yang ringan, dikategorikan ringan, mukhaffafah. Yang ini adalah najisnya kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan tidak mengkonsumsi selain air susu ibunya. Kemudian yang lain itu posisinya di tengah-tengah, yaitu najis mutawassithah. Ya, itu selain najis anjing dan kencing bayi laki-laki. Rasul berkenaan kencing bayi laki-laki itu menyebut yughsalu min baulil jariyati yurashu min baulil gulami. Kalau kencing anak perempuan itu dibasuh. Nah, kencing anak laki-laki itu cukup diperciki, ya disiram aja, nggak perlu digosok. Ya memang beda secara fisik laki-laki dan perempuan itu. Secara fisik organ reproduksinya itu beda. Kalau perempuan itu ya punya rahim, laki-laki tidak. Perempuan itu nanti akan ada haid, laki-laki tidak. Ya ada beda secara fisik, struktur tubuhnya itu berbeda. Ya. Oke, itu terkait dengan kotoran lahir yang bentuknya najis. Yang bentuknya najis. Ini kan ini dipaham maksudnya itu karena jelas targetnya. Jelas targetnya. Kalau yang kena najis itu tanganmu, ya tanganmu yang dibasuh. Kalau yang kena najis itu sarungmu, ya sarungmu yang dicuci. Nah, ini barang yang jelas, bisa dipahami maksudnya. Terus yang kedua, ini lahir bukan najis, itu membersihkan diri dari kuman. Sejumlah dalil syariat memuat suruhan, memuat perintah untuk bersuci dari kuman pada sasaran tertentu, yakni badan. Banyak yang berkaitan dengan badan dan itu bukan najis, dan dalam syariat itu ada perintah untuk membasuh. Satu, badan. Badan ini ada, jadi Nabi itu perintah untuk mandi pada hari Jumat. Ini bukan karena junub, bukan karena najis. Pokoknya hari Jumat itu diperintah untuk mandi. Oh jelas itu kalau sudah begini ini pasti hubungannya dengan kuman. Karena kalau najis, kalau tidak najis ngapain mandi? Kalau tidak junub ngapain mandi? Ya, berarti perintah begini ini maknanya adalah membersihkan diri dari kuman. Kuman-kuman itu yang membuat
tubuh orang itu berbau. Ya. Apalagi kalau basah, kuman itu mudah berkembang di wilayah-wilayah basah. Maka kalau kita punya makanan basah itu bosok. Tapi kalau punya makanan kering awet, ya. Karena kuman itu mudah hidup di tempat yang basah. Ya. Apalagi kemudian udaranya anget. Wow, itu perkembangan kuman itu cepat. Bakteri itu cepat. Ya. Bakteri. Kalau dingin lebih lambat. Kalau beku berhenti dia. Nah, kalau orang naruh yang gampang bosok itu di tempat yang beku, dia awet karena kumannya tidak. Atau taruh tempat yang dingin di kulkas lebih awet. Coba taruh di luar. Bandingkan punya buah taruh di luar di yang panas di udara kamar ya, dengan taruh di kulkas. Nanti yang di luar sudah bosok, di kulkas masih belum. Bandingkan lagi kalau taruh di freezer. Nah, ini yang di bawah itu sudah rusak, yang di freezer masih belum. Jadi kuman itu bisa kalau dengan panas di atas 70 derajat dia mati. Karena kalau orang lama membuat makan lebih awet kan diinget, ya, dipanasi itu untuk membunuh kumannya. Ya. Nanti sudah dingin muncul kuman baru lagi, sorenya dipanasi lagi, nah itu hilang lagi, itu lebih awet untuk ngawet. Ya. Atau dikasih asam-asam seperti cuka itu lebih awet, jeruk itu lebih awet karena bakteri mati di tempat yang kecut-kecut itu. Okay. Kata Nabi, al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Kalimatnya itu wajib bagi orang yang sudah dewasa pada hari Jumat itu untuk mandi. Tidak ada hubungannya dengan najis, tidak ada hubungannya dengan junub. Ini hanya dikaitkan dengan hari Jumat. Kemudian tangan itu disuruh basuh. Bangun tidur, Nabi perintahkan untuk basuh. Idza staiqadha ahadukum min naumihi, kalau salah seorang dari kamu bangun tidur, fala yaghmis yadahu fil ina, maka jangan masukkan tangannya itu ke wadah air hatta yaghsilaha salasan, sampai dia membasuhnya 3 kali. Nabi kemudian menyebut kenapa kok diperintah basuh? Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena ketika tidur dia tidak tahu tangannya itu di mana. Dia nginep di mana? Batat itu menginap. Tangannya nginap di mana? Jangan-jangan nginepnya di ketiak, nginepnya masuk ke daerah-daerah belakang, garuk-garuk sana sini. Oh, itu banyak kumannya itu. Kalau celupkan langsung, wah ini mencemari air dengan kuman. Terus dibuat kumur-kumur. Wah itu ruwet ini. Ya. Jadi Islam itu punya perhatian terhadap itu loh. Jangan hanya berpikir suci, enggak loh, punya perhatian. Nabi itu biasa sebelum wudhu mesti tangannya basuh dulu. Tangannya basuh dulu. Apalagi model wudhunya Nabi itu ini pakai wadah. Terus tangannya ngambil. Nah itu sebelum masuk ke situ dibasuh dulu, bersihkan dulu. Ya. Itu yang kemudian kita pun juga makan kan, cuci dulu. Ya.
ya jangan bismillah. Iya, walaupun bismillah, tapi kan Allah ngajari. Allah ngajari bahwa Allah itu punya hukum alam. Allah itu punya sunnatullah. Di samping ada dinullah, itu ada sunnatullah. Kamu jangan mengandalkan dinullahnya dengan melanggar sunnatullah. Itu sama-sama tidak bagus itu. Jangan ngandalkan bismillah seperti, tapi hukum alam ini, yang itu hukumnya Allah juga, itu tidak direken, mesti berselaras. Jadi ikhtiarnya ya, bismillahnya juga ya, itu baru benar. Baru benar. Gak apa-apa, bismillah. Sudah tahu kalau diabetesmu tinggi, ini ada es kopior sak gelas dintekno, bismillah rapopo. Jangan begitu, itu sembrono. Kayak ada kereta api, bismillah aku tak lewat relay, nggak begitu ya. Jadi taat kepada Allah itu perhatikan dua-duanya ya, perhatikan dua-duanya. Jangan salah satu ya. Karena itu kita disuruh makan, disuruh berobat, disuruh apa, itu bagian dari ketaatan terhadap sunnatullah ya. Apalagi mulut itu tidak ada hubungannya dengan najis loh. Bahkan oleh Nabi itu setiap wudu itu sunnahnya kumur-kumur. Bukan berarti mulut kita najis, tapi mulut itu memang tempatnya kuman. Mulut itu basah, apa-apa makanan masuk lewat mulut, nah itu mulut itu tempatnya kuman. Disuruh kumur-kumur ya. Al-madmadah ya. Gigi itu disuruh siwak. Siwak itu, sebutan siwak itu ya sikat. Disikat supaya kuman yang nyelempit itu dan bisa berkembang itu bisa lepas ya. Itu bukan karena gigi kita najis ya. Tapi karena di situ banyak bakteri, banyak kuman. Hidung ya. Mungkin nggak ada agama lain yang sampai sini ya. Agama yang secara spesifik sampai ke urusan seperti ini. Kata Nabi, bangun tidur itu kita disuruh ini istinsyak, istinthar. Istinsyak itu nyedot, istinthar itu semprotkan. Nabi menyebut fa inna syaitana yabituna fi khaysyumihi. Nabi menyebut karena setan itu nginep di lubang hidungmu itu. Sebutan setan itu ya bisa jadi bisa jadi ya makhluk-makhluk Allah yang berbahaya, itu bisa sebutannya setan juga ya. Itu suruh keluarkan. Jadi ini bagian dari ajaran kebersihan yang seringkali ini dilupakan ya. Orang hanya memperhatikan sucinya, kurang memperhatikan bersihnya. Kecil saya dulu ya berada dalam pandangan masyarakat yang seperti itu. Jadi bapak-bapak itu kalau sholat di musola itu begitu naik dia dilepas dulu celana dalamnya, karena celana dalam sudah dicuci sudah sekian lama. Nah, jadi di belakang itu tempatnya orang naruh celana dalam. Nanti setelah selesai pakai lagi. Ya. Pakai lagi. Mestinya ya jangan celana dalam yang tidak pernah dicuci itu kemudian dipakai, ya pakai yang bersih ya. Jangan hanya berpikir
sucinya aja, tapi bersihnya juga. Oke. Jadi itu apa yang zahir, yang kotoran lahir dan kita paham maksudnya. Yang kedua, ada yang tidak dipaham maksudnya, ialah bersuci dari kotoran lahir yang sifatnya iktibariyah hukmiyah. Sifatnya itu ini ada karena hukum memandang ada. Yaitu apa? Hadas. Hadas itu ada karena syariat memandang ada. Kalau enggak, kita tidak tahu. Biasanya ngentut sedikit, set itu, set. Dan itu kita sudah berhadas loh. Kita kan nggak merasa ada apa-apa kecuali melepas angin. Agama menyatakan kamu berhadas. Nah, ini zahir, ini lahir berkaitan dengan aspek-aspek fisik, ya. Ada keluar angin, ada keluar air, ada keluar tinja, ada keluar apalah, ya. Mungkin makan asam katut sak bijinya, lalu bijinya itu keluar, ya. Itu agama menyatakan itu berhadas. Ini yang namanya ghairu ma'qulul makna. Kita tidak paham. Kita tidak paham. Dan hadas ini hanya berkenaan dengan badan, tidak berkenaan dengan tempat, tidak berkenaan dengan pakaian. Lalu hadas dibagi dua, kecil asghar dan besar akbar. Kalau wudu kan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardun lillahi ta'ala. Ada sebutan hadas kecil, ya. Jadi hadis itu adalah ungkapan ibaratun an sifatin hukmiyatin qaimatun bil badan. Itu ungkapan untuk menyatakan sesuatu sifat yang eksis di badan, ya. Menurut hukum, karena kita tidak tahu barangnya, walaupun berkaitan dengan sebab-sebab fisik, ya. Hadas kecil itu eksis, ada itu karena 5 sebab. Pertama, keluar sesuatu dari kubul dan atau dubur. Apa aja yang keluar ini? Kalau yang keluar akik, ya podo ae, ya, sama aja. Yang lumrah kan kencing sama tinja, ya, itu yang lumrah. Kemudian yang kedua, tidur dalam kondisi jalan keluar angin tidak tertutup. Biasanya ini tidur yang tidak duduk, ya. Tidurnya sambil berdiri atau tidurnya miring, ya. Kalau tidur duduk lalu tidak goyang-goyang, ini jalan keluar angin itu tertutup. Karena orang yang duduk, yang sedang sadar, itu kalau mau mengeluarkan angin dia mesti ngangkat. Kalau tidak diangkat, duduk ini angel, ya, angel. Maka dalam keadaan tidur duduk yang tepak gitu, itu tidak membatalkan wudu. Yang ketiga, hilang akal, baik karena mabuk atau karena semaput atau karena kumat gendengnya, ya, itu hilang akal. Yang keempat, bersentuhan kulit dengan lawan jenis yang non mahram.
Ini di kalangan mazhab Syafi'i ini. Ya. Di mall, sering ke mall tak? Yang biasanya desek-desekan itu di pasar, kalau di mall biasanya enggak. Ya. Oke, ini menurut mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain, Abu Hanifah itu enggak. Menyentuh perempuan itu yang dimaksud sini adalah sentuhan jima, bukan sentuhan yang lain. Ya, bukan sentuh kulit. Ya, sentuh kulit. Kalau mazhab Maliki, sentuhannya harus ada setrumnya. Jadi ada syahwatnya, ya, ada syahwatnya. Ya, kalau tidak ada syahwat, enggak. Kayak hal yang tidak bisa dihindari karena berdesakan akhirnya kesentuh itu enggak. Oke. Kemudian yang kelima, menyentuh kemaluan atau pintu dubur manusia dengan tangan bagian dalam. Bagian dalam, bagian sini. Batnul yad, ya, batnul kaffi, ya, bagian sini, bagian dalam. Ini baik manusia dewasa maupun anak-anak, baik hidup maupun mati. Ya. Mayat itu membatalkan wudhu, menyentuh kemaluan mayat atau menyentuh lubang dubur mayat. Ya, berarti itu namanya ada hail, ada apa namanya, ada pelapis, enggak. Ya. Kan di mall-mall itu zaman apa, COVID itu yang di kasir itu pakai sarung tangan semua. Ya. Okay. Nih, dalam kondisi normal hadas kecil disucikan dengan wudhu, dalam kondisi tidak normal dengan tayamum. Nah, itu dinyatakan Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 6. Ya. Itu tayamum. Ya, itu ada dua versi. Kalau mazhab Syafi'i sampai sini. Ya. Mazhab Syafi'i sampai, karena ada hadis yang menyatakan ilal mirfaqaini, sampai kedua siku. Oke. Apa Bu, ingus? Enggak. Kalau ingus enggak. Iya, enggak. Ya pas pilek lah ya. Pilek enggak. Enggak. Kalau muntah, nah ya itu najis. Ya. Oh, itu kalau di Masjidil Haram pas hajian, biasanya haji kan capek. Hanya orang turun daya tahan tubuhnya itu mulai ada yang batuk, itu terus masjid itu menular. Batuk itu termasuk orang ingus. Kalau orang sana-sana itu sorbannya besar-besar itu diambil sambil sholat, yo, ketimbang itu mengganggu, ya dia habis itu taruh lagi, ini lagi. Ya, kalau di sini kayaknya saya tidak pernah menemukan. Tapi di sana itu tenang aja, diambil. Ambil sholat. Ya. Kalau sini orang paling diginikan. Ini enggak ini. Ya. Oke. Yang besar itu penyebabnya jima. Ya. Keluar sperma. Sperma ini laki-laki, jima itu laki perempuan, haid, nifas, melahirkan itu khusus ibu-ibu. Ya. Nggak bisa bapak-bapak kemudian tidak ke masjid alasannya haid. Ya. Yang bisa hanya ibu-ibu.
Sama ini, dalam kondisi normal ini mandi, dalam kondisi tidak normal tayamum. Sama persis. Ya. Jadi di Al-Maidah ayat 6 itu disebutkan wa in kuntum mardo, kalau kalian sakit, aw ala safarin, atau sedang dalam perjalanan. Perjalanan dulu itu perjalanan nemu padang pasir, ya. Aw ja'ahum minal ghaid, atau datang dari kakus, buang air, ya. Aw lamastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Ini kalau mazhab Hanafi, menyentuh perempuan itu jima, ya. Falam tajidu ma'an, lalu kalian tidak mendapatkan air atau tidak bisa memakai air karena sakit, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka hendaklah kalian bertayamum dengan debu yang baik, yang suci. Famsahu biwujuhikum, usaplah wajah kalian, wa aidikum minhu, dan tangan kalian. Dari situ. Yang terakhir itu bersuci dari kotoran batin. Mestinya sampai situ bersuci itu. Sampai ke apa? Yang kita bersihkan itu casing, sampai ke apa? Ke kelakuan kita. Kelakuan kita. Ya. Jadi membersihkan diri dari najis maknawi namanya, akibat kotornya i'tiqad syirik, atau rijisnya amalan hati atau badan karena melanggar hak Allah atau hak manusia. Cara membersihkannya taubat. Salat yang kita lakukan itu membersihkan. Umroh yang dilakukan membersihkan, sedekah membersihkan, semua amalan baik itu membersihkan itu. Salah-salah kita itu diampuni oleh Allah. Kecuali syirik, ini yang termasuk najis besar, ini tidak bisa dibersihkan kecuali dengan kembali bertauhid sebelum wafat. Sedangkan dosa-dosa yang lain itu bisa Allah ampuni karena doa kita, istighfar kita. Bisa diampuni juga karena istighfar orang lain. Jadi anak yang memohonkan ampun, atau saudara yang memohonkan ampun, kaum muslimin memohonkan ampun, itu Allah bisa diampuni oleh Allah. Ya. Jadi orang yang sudah mati, sudah meninggal, tapi yang hidup mendoakan terus, itu oleh Allah bisa diampuni. Ya. Allah menyatakan, wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi, dialah zat yang maha menerima taubat dari para hambanya, wa ya'fu anis sayyi'at, dan memaafkan kesalahan-kesalahan, wa ya'lamu ma taf'alun, dan dia tahu apa yang kalian lakukan. Jadi mari ajaran bersuci ini sambung mulai dari yang fisik sampai yang batin. Berwudu itu maknanya bukan hanya menjaga diri dari hadas, tapi menjaga diri dari kelakuan-kelakuan yang kotor. Nah, saya kira itu kajian pagi hari ini. Kenapa? Iya, taubatnya syirik adalah bersyahadat. Kalau sudah bersyahadat, udah bersih. Ya. Jadi orang yang masuk Islam itu, walaupun sudah tua, Islam yajubbu ma qablahu, keislaman dia itu menghapuskan yang lalu-lalu. Nah. Tapi jangan berpikir aku tak melebu Islam mengkuai. Iya, lepas kemudian tidak segera ketabrak becak. Ketabrak becak jelungup mati kurung bersyahadat. Karena itu para ulama menyatakan begitu orang mau bersyahadat, lakukan saat itu.
Jangan berpikir, oh nanti aja diacarakan habis Jumatan. Oh jangan ditunda. Jangan-jangan ini kurang 2 hari mati dia. Lakukan saat itu. Syahadat langsung. Soal nanti diacarakan, itu nomor 2. Jangan ditunda. Ya. Suruh langsung segera laksanakan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang dapat kita kaji pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.